Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa qadri azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim. Bapak Ibu, para peserta sholat zuhur berjamaah, yang besar tidak tersebut gelar, yang muda tak terpanggil nama, namun tak mengurangi rasa hormat kepada semua yang hadir. Tak ada kalimat yang paling indah selain kita banyak mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Tak ada kalimat yang bisa mendatangkan syafaat selain kita banyak berselawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad dengan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan dikenal dengan 3 nama. Yang pertama, Sahrul Rahmat, bulan yang dimana Allah kucurkan rahmat. Ada 12 bulan, 1 bulan yang Allah pilih, yaitu bulan Ramadan, tempat Allah mengucurkan begitu banyak rahmatnya. Maka jangan sia-siakan. Kemudian yang kedua, dikatakan lagi oleh baginda Nabi, yaitu Sahrul Maghfirah, yaitu bulan yang penuh ampunan. Maka di antara 12 bulan, ada 1 bulan yang Allah pilih untuk Allah memberikan ampunan kepada seluruh orang-orang mukminin yang pernah berbuat silap-kilap dan kesalahan serta dosa, yaitu bulan Ramadan. Kemudian dikenal lagi dan disampaikan lagi oleh Nabi Muhammad, yaitu bulan Ramadan namanya Sahrul Barokah, bulan yang penuh berkah. Di antara 12 bulan, berkah yang paling banyak Allah turunkan adalah di bulan suci Ramadan. Bahkan sampai-sampai pagi dan siangnya bisa mendatangkan berkah, malamnya bisa mendatangkan berkah. Mana dalilnya? Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malam-malam di bulan suci Ramadan dengan amal-amal soleh, maka diampunkan semua dosa-dosanya dan Allah datangkan berkah untuknya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan amal-amal soleh di siang harinya, di samping diampunkan dosanya, Allah kucurkan juga rahmat dan berkah untuknya. Begitu dahsyatnya bulan Ramadan. Namun ada orang-orang yang tak mendapatkan rahmat, yang tak mendapatkan berkah dan tak diampunkan oleh Allah. Siapa mereka? Mereka lah orang yang di bulan Ramadan tidak ada penambahan iman di dalam dirinya. Mereka lah yang di bulan Ramadan tidak ada rasa takut meninggalkan sholat. Mereka lah yang di bulan Ramadan tak ada rasa khawatir ketika tidak membaca dan menyentuh Al-Quran. Mereka lah yang di bulan Ramadan yang mampu menjadi orang-orang yang merugi, seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusar, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Siapa manusia yang rugi? Manusia yang berada di bulan penuh rahmat, yang berada di bulan penuh barokah, yang berada di bulan penuh dengan ampunan, tapi dia sia-siakan. Lalu siapa lagi? Fawailul lil musallin. Siapa fawailul musallin? Orang yang lalai dari sholat. Bulan Ramadan ada penambahan sholat untuk menggugurkan dosa. Kata Nabi Muhammad SAW di dalam buku Mukasyafatul Qulub, kata Nabi Muhammad, as-sholat bainas sholat kafaru lima bainahuma.
antara sholatmu yang satu dengan sholatmu yang berikut ada penghapusan dosa. Makanya di bulan Ramadan ditambahkan satu sholat yang bisa menggugurkan dosa walaupun sunnah, namanya tarawih dan witir. Tapi banyak yang sia-siakan. Kita lihat Pak, masjid bulan Ramadan pertama, yaitu 10 ronde pertama, babak awal, masjid penuh tak karu-karuan. Sampai-sampai saking penuhnya tumpah keluar-luar. Lalu apa yang terjadi? Di babak ronde kedua, 10 Ramadan yang kedua, kita bisa lihat bagaimana nasib masjid. Bak seperti iklan Yamaha, semakin ke depan. Kemana yang lain? Kita lihat nanti babak ketiga, 10 malam terakhir, bahkan sesudah Ramadan. Masya Allah, masjid isinya yang ada tinggal orang-orang yang sudah diintip-intip sama malaikat Israel. Betul apa betul? Maka Bapak Ibu yang dimati Allah Subhanahu wa taala, lihat fawailil musallin. Bulan Ramadan ini dibanyakkanlah kita untuk sholat, karena as-sholat bainas sholat kafaru lima bainahuma. Maka siapa lagi yang tidak bisa mendapatkan rahmat dan berkahnya? Mereka yang tak ada rasa takut di bulan Ramadan, mampu mereka tidak berpuasa, padahal mereka tidak ada uzur, padahal mereka tidak ada halangan, mereka tidak sakit, mereka tidak dalam keadaan safar, mereka tidak dalam keadaan darurat, mereka sehat walafiat, tapi dia mampu tidak berpuasa. Allahu Akbar. Sia-sia perjuangan. Bulan yang sudah dikucurkan oleh Allah rahmat, bulan yang sudah dikucurkan oleh Allah barakah, bulan yang dikucurkan oleh Allah untuk ampunan. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang sia-sia. Maka bagaimana supaya kita tidak jadi orang yang sia-sia? Maka mulailah kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, kalau kau ingin jadi orang yang kuat imannya, maka takutlah kepadaku, kata Allah, wa kunu ma'as shodiqin, dan berdampinganlah engkau dengan orang-orang yang semangat ibadahnya. Maka berdampinganlah engkau dengan orang-orang yang semangat amal solehnya. Maka dekat-dekatlah engkau dengan sahabat-sahabat yang suka menuntun dan membimbing. Kita tak bisa sendiri, Pak. Karena ketika kita sendiri, iman ini kadang naik turun. Betul atau betul? Ketika iman kuat, walaupun hari gerimis, kita datang ke masjid. Tapi ketika iman kendor, mohon maaf, cuaca mendung aja buat kita nggak jadi ke masjid. Betul Bapak Ibu? Maka lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita butuh bersanding, butuh mohon maaf motivasi. Maka untuk mendapatkan motivasi supaya kita ringan melangkahkan kaki ke masjid, cari sahabat yang hobinya di masjid. Cari sahabat yang hobinya suka di masjid. Cari sahabat yang sholatnya di masjid. Cari sahabat yang tak pernah meninggalkan masjid. Kita selamat, tidak menjadi orang yang fawailul lil musallin. Kalau pengen dapat sahabat yang mohon maaf membuat kita rajin baca Quran, cari sahabat yang membuat kita untuk suka dengan membaca Al-Quran. Padahal begitu luar biasa. Man yaqra'ul Quran law wahidal harfan fa innallaha bi'atharal hasanah. Barang siapa yang membaca Quran walaupun cuma satu huruf, Allah berikan dia 10 rahmat, Allah berikan dia 10 berkah, Allah berikan dia 10 ampunan, Allah berikan dia 10 kebaikan, Allah hapus 10 keburukan untuknya. Itu baru satu huruf. Coba bayangkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita mampu mengkhatamkan Al-Quran walaupun cuma di bulan suci Ramadan. Kalau pengen dapat sahabat yang mohon maaf membuat kita rajin untuk tarawih dan witir, maka carilah sahabat yang tak pernah meninggalkan tarawih dan witir, agar dia selalu mengingatkan kita, agar selalu dia menghimbau kita, agar selalu dia mengajak kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau pengen kita mendapatkan rahmat, berkah dan ampunan di bulan suci Ramadan, cari kawan, sahabat
yang bisa mengingatkan kita untuk meraih keberkahan, rahmat dan ampunan Allah di bulan Ramadan. Insya Allah. Lalu apalagi kata Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan rahmat dan berkah dan ampunan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hei orang-orang yang beriman, jangan sampai engkau menjadi orang yang tidak takut kepada Aku, kata Allah. Karena orang beriman itu takut kepada Allah. Bagaimana bentuk takutnya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum. Yang ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Datang kumandang azan, dia tinggalkan semua pekerjaannya. Dengar suara orang baca Quran, terteguh hatinya. Mendengarkan mohon maaf ada asma min asma'illah disampaikan, bergetar hatinya. Kemudian apalagi wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dia tarawih, walaupun imam panjang baca ayat, tapi apa yang terjadi? Imannya semakin bertambah. Kalau ada orang tarawih, imam bacaannya panjang, kemudian marah dalam hatinya, artinya imannya sudah mulai berkurang. Ada yang protes Bapak Ibu, ketika imam baca surat panjang di waktu tarawih? Ada Bapak Ibu? Ada di sini orangnya? Kalau ada, mohon maaf tunjukkan lagi. Siapa orangnya? Coba bayangkan. Artinya apa? Dia jauh dari penambahan iman. Karena Allah yang bilang wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, imannya semakin bertambah. Maka inilah orang yang beriman. Inilah orang yang takut kepada Allah. Makanya dinasihatkan, kalau sudah bertambah imannya, kalau sudah disebutkan nama Allah bergetar hatinya, apa yang dilakukannya? Wa qulu qaulan sadida. Dia akan jaga lisan. Karena dia takut sia-sia Ramadannya. Karena banyak orang Pak rajin ibadah, baca Quran khatam, salat tarawih witir tidak pernah tinggal, kajian terus datang, tapi sayang hilang seluruh amalnya, ditransfer oleh Allah karena lidahnya suka menyakiti hati orang. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita orang yang bisa meraih Ramadan yang penuh rahmat, berkah dan ampunan ini dengan cara menjaga lisan kita. Allah yang bilang wa qulu qaulan sadida. Kalau bisa orang beriman itu setiap dia berkata selalu waktu fakir, dia berpikir dulu, kalau saya ucapkan nih baik tidak, kalau saya ucapkan nih sakit tidak. Dia tahu menempatkan di mana kata-kata yang bijak. Dia tahu menempatkan di mana kata-kata yang berupa instruksi. Dia tahu di mana mengeluarkan kata-kata yang bisa untuk membuat orang lain paham. Dan dia berhati-hati untuk menyakiti orang lain lewat lisannya. Karena tak sedikit puasa jalan tapi gibah jalan. Ada nggak orang yang seperti itu, Pak? Ada nggak orang yang seperti itu, Bu? Ada di sini orangnya? Tidak datang. Besok suruh datang, Bapak Ibu. Coba bayangkan. Dia puasa Ramadan 30 hari tapi gunjing jalan. Fitnah orang jalan. Ngata-ngatain orang jalan. Na'udzubillah min jalan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang di bulan suci Ramadan dia tidak bisa meraih. Siapa mereka? Mereka yang salah menggunakan lidahnya. Ada yang berkata, Ustadz, ambo lidahnya aja yang kasar, hatinya elok. Padahal apa yang terucap di lidah itu isi hati. Betul apa betul, Pak? Maka mohon maaf lahir batin Bapak Ibu minta Allah, ketika kita hendak mengucapkan sesuatu, hati-hati dengan hati kita. Kita mengucapkan pakai emosi, maka itulah yang akan terjadi. Maka Bapak Ibu yang minta Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan janji. Tidak hanya kita mendapatkan rahmat, berkah dan ampunan di bulan Ramadan, tapi Nabi memberikan janji. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man hafizi lisanakum. Barang siapa yang menjaga lidahnya, wa man adamallahu ma baina lahyaihi, dan mampu menjaga di antara dua rahang mulutnya, yaitu bibir dan lidahnya.
Adoman lahul jannah. Demi Allah, kata Nabi, aku yang akan jamin dia masuk surga. Siapa mereka? Di samping mereka mampu menjaga ibadah, juga mampu menjaga lisannya. Dia tak mengotori lidahnya selama bulan suci Ramadan. Dia jaga dari perdebatan. Dia hindarkan yang namanya mohon maaf, adu mulut, Pak. Maka inilah orang-orang yang bisa mendapatkan rahmat dan berkah di bulan Ramadan. Maka terakhir, siapa orang yang bisa mendapatkan rahmat dan berkah itu? Wal tanzur, yaitu orang-orang yang mencari. Siapa yang dia cari? Jalan bagaimana semakin bertambah imannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allah yang katakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman. Kalau engkau ngaku jadi orang yang beriman, wa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Hei orang-orang yang beriman, kalau ingin imanmu bertambah, kalau ingin engkau semakin takut kepadaku, kata Allah, maka carilah wasilah. Wasilah agar kita semakin takut kepada Allah. Rajin kita duduk di majelis ilmu, rajin kita duduk di majelis zikir, rajin kita datang ke pengajian, rajin kita mendengarkan kajian-kajian ba'da isya menjelang tarawih. Karena dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, man jalasa fi majlisi ilmu, barang siapa yang suka duduk di dalam majelis ilmu, kata Nabi Muhammad SAW, wa yanzuru ila wajhi aliman, dia duduk di dalam majelis ilmu, dia tidak sia-siakan pandangannya, dia khususkan pandangan matanya kepada orang yang memberikannya ilmu. Kata Nabi Muhammad SAW, wa nazila malakan wahidan malakan yastaghfiru lahu hatta yaumal qiyamah. Demi Allah, Allah akan turunkan, kata Nabi Muhammad, satu malaikat yang duduk bersamanya untuk meminta ampun atas dosa-dosanya sampai datang hari kiamat. Ternyata duduk di dalam majelis ilmu tidak hanya diampunkan dosa kita sepanjang bulan suci Ramadan, tapi dimintakan oleh malaikat untuk mengampunkan dosa kita sampai datang hari kiamat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan hikmah, hinayah dan hidayah, membuat motivasi agar kita tidak menyia-nyiakan bulan Ramadan tahun ini, karena belum tentu kita akan bertemu dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang, karena tak ada yang bisa memberikan garansi dan jaminan umur kita panjang. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, raihlah Ramadan tahun ini dengan bagaimana? Dengan kita mencari sahabat-sahabat yang memberikan motivasi kepada kita untuk kita gemar beribadah, beramal soleh dan berbuat kebaikan. Kemudian yang kedua, carilah jalan-jalan keluar, motivasi agar kita bisa bertambah dekat dengan Allah dan bertambah takut kepada Allah dengan kita banyak duduk di dalam majelis ilmu dan di majelis zikir. Kemudian bagaimana lagi? Raihlah Ramadan ini dengan penuh rahmat dan berkah dan ampunan dengan kita jaga lisan kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini mampu memberikan motivasi buat kita semua, dan insya Allah kita menjadi orang yang mendapatkan di ujung Ramadan kemenangan, yaitu rahmat, berkah dan ampunannya. Terima kasih atas atensi. Mohon maaf dan batin atas segala kekurangan milik pribadi, kelebihan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.